Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju ilallah antum bi khairin. Amin Allahumma amin. Baiklah, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada hari ini Ustazah akan mengajarkan materi pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar pembelajaran tafsir Quran, yaitu tentang perintah taubat. Sebelum Ustazah jelaskan panjang lebar mengenai materi kita tentang taubat ini, silakan anak-anak semua mendengarkan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 17. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat 17. Ananda sekalian, taubat berasal dari kata taba yatubu taubat. Artinya kembali, atau dalam bahasa Arab berarti merasa bersalah atau menyesal atas perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Pengertian menurut istilah yang dikemukakan ulama, taubat adalah kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan, atau kembali dari jalan yang jauh dari Allah kepada jalan yang lebih dekat kepada Allah, membersihkan hati dari segala dosa, dan meninggalkan keinginan untuk melakukan kejahatan seperti yang pernah dilakukan karena mengagungkan nama Allah dan menjauhkan diri dari kemurkaannya. Ada beberapa syarat diterimanya taubat. Taubat itu harus ikhlas, artinya taubat pelaku dosa harus ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena lainnya. Menyesali dosa yang telah diperbuatnya, meninggalkan sama sekali maksiat yang telah dilakukannya, tidak mengulangi, artinya seorang muslim harus bertekad tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Memenuhi hak bagi orang-orang yang berhak atau mereka melepaskan haknya tersebut. Waktu diterimanya taubat dilakukan di saat hidupnya sebelum tiba ajalnya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya selama belum tercabut nyawanya. Hadis riwayat Tirmizi, hadisun hasan. Marilah kita simak cara sholat taubat yang benar. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang pernah melakukan perbuatan dosa, bersegeralah berwuduk, kemudian dirikanlah solat dan memohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan menerima permohonannya itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Di antara perkara yang disyariatkan bagi mereka yang ingin bertaubat adalah mengerjakan solat taubat. Solat sunat taubat dilakukan selepas seseorang melakukan dosa dan menyesalinya, ingin memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Solat taubat boleh dilakukan 2, 4 atau 6 rakaat pada bila-bila masa yang dikehendaki. Walau bagaimanapun, waktu afdal untuk mengerjakan solat taubat adalah pada tengah malam di mana suasananya sunyi dan tenang. Antara fadilatnya ialah diampunkan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, mendapat ketenangan, mencegah perbuatan dosa.
Allah telah membuka pintu harapan kepada hamba-hambanya dengan firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yakni dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah Jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tafsir ayat tentang taubat, tafsir Al-Muyassar. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima taubat dari orang-orang yang mengerjakan maksiat dan dosa-dosa lantaran ketidaktahuan mereka terhadap akibatnya dan potensinya mendatangkan kemurkaan Allah. Maka tiap orang yang bermaksiat kepada Allah tanpa sengaja atau tidak sengaja, orang itu adalah orang yang bodoh. Berdasarkan pertimbangan ini, meskipun dia mengerti bahwa hal itu diharamkan, kemudian mereka kembali kepada Tuhan mereka dengan penyesalan dan ketaatan sebelum menyaksikan datangnya kematian dengan jelas, maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah menerima taubat mereka. Dan Allah Maha mengetahui hamba-hambanya, juga Maha bijaksana dalam pengaturan dan ketetapan takdirnya. Pelajaran dari ayat taubat yang disukai Allah adalah taubat orang yang berbuat dosa karena kebodohannya, bukan karena dia mengetahui, tanpa pula dengan terus-menerus, lalu bertaubat dengan segera. Sesungguhnya Allah hanya menerima taubat dari orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat karena ketidaktahuan mereka akan akibat dan dampak buruknya. Ini adalah kondisi yang ada pada diri semua orang yang berbuat dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian mereka kembali ke jalan Rabb mereka sebelum ajal menjemput mereka. Mereka itulah yang akan diterima taubatnya oleh Allah dan diampuni kesalahannya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan makhluknya, Maha bijaksana dalam menetapkan takdir dan syariatnya. Tafsir Al-Muhtasar. Ananda sekalian, dari dua tafsir Al-Muyassar dan tafsir Al-Muhtasar, di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan maksiat dan dosa lantaran tidak tahu, bukan lantaran dia tahu kemudian melawan Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan sekalipun kita melakukan maksiat dan dosa, semoga karena tidak ketahuan kita atas dosa dan maksiat tersebut, bukan karena kita ingin melawan Allah atas kepemahaman kita. Ada beberapa manfaat dari taubatan nasuha. Orang yang bertaubat hatinya terenyuh ketika mendengar panggilan Allah, ringan melakukan kebaikan dan berat melakukan kemaksiatan. Segala kesalahan dihapus dan dosa-dosanya diampuni, ibadahnya diterima dan doanya dikabulkan. Dia disegani dan dihormati orang lain, wajahnya memancarkan cahaya kebahagiaan, menjiwai sifat-sifat terpuji dalam perilaku keseharian. Kita semua menjadi hamba-hambanya yang selalu bertaubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sampai di sini pembelajaran kita pada kesempatan kali ini untuk materi taubat. Untuk penugasan pembelajaran tafsir pada hari ini, silahkan Ananda hafalkan surah An-Nisa ayat 17 beserta artinya, dikirim melalui voice note. Ustazah tunggu sampai 1 minggu ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.